Halo guys, kembali lagi di channel review Just Like Mania. Untuk kalian yang pertama kali nonton di video ini atau di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian yang sudah menonton, selamat datang juga. Nah, video kali ini kita akan kembali mereview ya HP yang terbilang cukup baru, namun kalau kita lihat kembali, itu spesifikasinya itu bukan sangat ya, sedikit ketinggalan zaman. Tapi pada satu sisi ini HP mungkin terlihat unorthodox atau tidak biasa di kalangan masyarakat Indonesia ya, yaitu Oppo A96. Mengapa dibilang kurang biasa atau tidak biasa di kalangan masyarakat? Langsung kita cek aja spesifikasinya. Tapi sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya jika kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Tombol subscribe ada di pojok kanan bawah. Silahkan kalian klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung kita mulai videonya. Oppo A96. HP ini termasuk baru di Indonesia karena ya rilisnya April atau Maret tahun ini ya, 2022, termasuk masih baru sebulan 2 bulan ya, masih ya termasuk baru lah. Nah, ini HP masih belum memiliki konektivitas 5G, jadi masih menggunakan 4G. Nah, itu salah satu yang tadi yang agak kurang di HP tahun 2022 ya. Konektivitas 5G itu seharusnya sudah ada, tapi HP ini masih belum ada ya. Ya, launchingnya 2022 Maret 16 ya, ini di internasional, tapi Indonesia sedikit berbeda jika kalian lihat atau cek di Google. Oke. Untuk bodinya sendiri dengan dimensi tingginya 164 mili atau 16 cm, lebarnya 75 mili atau 7,5 cm, lebarnya dengan ketebalan 8 mili atau 0,8 cm. Cukup standar untuk HP di zaman-zaman sekarang ya. Dengan beratnya cuma 191 gram, cukup ringan dan juga itu berakibat enaknya dipakai saat dipegang, itu ringan terasa. Untuk bootnya menggunakan glass front, lalu belakang frame-nya memakai plastik dan juga belakangnya plastik ya. Jadi ini untuk proteksinya kemungkinan masih di depan ya. Kemungkinan masih 5, Gorilla Glass 5 atau 4. Kemungkinan besar 4 ya di tahun ini. Itu proteksinya, jadi di bagian layar tentunya. Yang lainnya tidak ada proteksi, apalagi frame-nya terbuat dari plastik dan juga belakangnya terbuat dari plastik ya. Dengan SIM ya, dual SIM, nano SIM dual standby, bukan hybrid. Jadi itu sebuah nilai plus di HP zaman sekarang atau tahun sekarang ya, karena biasanya sudah memakai hybrid atau banyak yang pakai hybrid atau ya tidak ada SIM card-nya, apa itu SD card-nya ya. Untuk proteksinya atau fitur tambahan untuk melindungi dari ya debu atau waterproof ya, ini sudah IP5X dan IPX4 waterproof dustproof ya, itu berarti tahan debu dan juga tahan air, bukan anti ya. Jadi untuk ya penggunaan lama pasti kemasukan lah. Displaynya masih menggunakan IPS LCD, bukan OLED dan AMOLED ya, masih IPS LCD. Versi terendahnya itu masih ya kalau digunakan di luar ruangan kurang enak dipakai. Dengan refreshernya masih 90 Hz, bukan 120, 90 Hz, cukup rendah ya untuk tahun-tahun sekarang. 480 nit, 600 nit untuk puncaknya. Dengan size-nya 6,6 inci, cukup standar untuk HP sekarang ya, 6,6 inci layarnya. Dengan screen to body ratio 84%, masih standar. Dengan resolusi 1080 kali 2412 pixel ya, anggap aja 2400 pixel ya. Dengan PPI density pixel per inci 401, cukup standar. Dengan platformnya atau OS-nya sudah memakai Android 11 dan juga OS dari Oppo-nya ya, ColorOS 11.1 dari sananya. Untuk menggunakan Android 11 sudah cukup advance ya secara default. Mungkin bisa di-upgrade ke Android 12, tapi itu menyusul jika kalian sudah memiliki HP-nya. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 680 for 4 GB ya, ini 6 nanometer. Untuk Snapdragon-nya mungkin karena ya 680 itu cukup menengah ke bawah untuk HP sekarang ya. Tapi mungkin itu bisa dikompensasi dengan harganya, nanti kita bahas juga harganya. Tapi ini sudah menggunakan 6 nanometer thread-nya, jadi ini lebih hemat baterai, performa lebih tinggi daripada yang 8 nanometer, 12 nanometer seperti itu. Itu sebuah nilai plus, meskipun untuk versi Snapdragon-nya ya agak menengah ke bawah. Jadi ya gimana lah. Dengan konfigurasi CPU 4x2,4 dan 4x1,9. Dengan GPU-nya Adreno 610 ya. Ya kalau testing benchmark bisa kalian cek di Google, kita hanya review ya.
channel Just Lukman review. Dengan memori masih ada card slotnya. Ini fitur yang agak jarang, sudah jarang bahkan di HP keluaran tahun 2002 ya. Ada slot micro SD-nya, dedicated slot, tidak hybrid ya, jadi bisa digunakan bersamaan dengan internal 8128/8256. Cukup, variansinya cukup ya untuk digunakan sehari-hari juga, cukup untuk gaming ya, gaming kelas menengah lah. Karena 8128 RAM 8 GB itu sudah cukup bagus. Untuk main kameranya dual kamera, 50 megapiksel wide dan juga 2 megapiksel depth. Untuk main kameranya ini agak gimana ya cara menyebutkannya, agak kurang lah istilahnya. Dual kamera, selain dual kamera itu cuma 50 dan 2 megapiksel. Bagaimana lagi, karena ya tadi tergantung chipsetnya juga. Snapdragon 680 hanya bisa menopang 50 megapiksel dan 2 megapiksel seperti itu. Jadi cuma dual kamera. Mungkin ini tidak terlalu cocok untuk kalian yang suka fotografi atau videografi ya. Meskipun Oppo terkenal dengan kameranya juga, tapi biasanya kalau kameranya seperti itu cuma kualitasnya bagus, cuma fiturnya yang kurang banyak. Dengan fiturnya LED flash, HDR panorama cukup standar. Videonya juga 1080 30 fps, mungkin lebih bervariasi daripada yang tertera di sini karena ya ini kuranglah informasinya. Dengan selfie kamera cukup bagus ya, 16 megapiksel wide ya, ultra wide dengan 1080 30 fps video outputnya. Ini cukup bagus kamera selfie-nya. Jadi buat kalian yang suka selfie mungkin tidak terpengaruh dengan kamera depan kamera belakangnya, tapi lebih terpengaruh ke kamera depannya. Oke. Dengan sound pasti ada loudspeakernya, speakernya dengan 3,5 mm jacknya ada, fitur yang juga jarang. Dengan COM ya, Wi-Fi pasti ada, Bluetooth 5.2, GPS pasti ada, namun tidak ada NFC-nya, radio tidak ada, USB Type-C 2.0 on the go ya. Sudah Type-C pastinya. Fingerprint side mount, berarti di sisi kanan atau kiri untuk fingerprintnya. Accelerometer proximity kompas standar dengan baterai LiPo 5000 mAh. Dan removable fast charging 33 watt, 50% dalam 26 menit. Berarti sekitar 45 menitan lah, 100% atau 50 menitan, hampir 1 jam. Dan juga ada reverse chargingnya. Itu salah satu fitur tambahannya ya. Baiklah, kita langsung bahas ke summary-nya. Oppo A96 ini dihargai di Indonesia ya, dihargai dengan harga 4.300.000. 4.300.000 itu kita sudah dapat HP dengan performa menengah ya, menengah cukup istilahnya, dengan ya fitur-fitur tambahan yang cukup bagus. Dari chipsetnya tadi, lalu layarnya mungkin agak kurang ya karena IPS LCD dan juga 90 Hz refresh rate-nya. Itu juga nilai belakangnya, nilai drawback-nya. Lalu dengan kamera ya, dual kamera belakang, main kamera dual kamera dan juga selfie-nya. Itu untuk videografi, fotografi, konten kreator. Buat kalian juga yang sering nggak pakai kamera mungkin agak kurang cocok karena fiturnya masih kurang, karena cuma 2 kameranya, bagaimana lagi. Itu juga, tapi itu karena kameranya bergantung kepada CPU-nya atau chipsetnya. Itu cuma itu kemampuannya ya, segitu aja. Mungkin untuk fungsinya tinggi, utilitasnya cukup tinggi, tapi untuk fiturnya kurang. Oke. Dengan variansi memori internal 8128 dan juga 8256, untuk harganya 4.300.000 mungkin yang termurah yaitu 8128 ya. Juga belum ada 5G-nya, itu mungkin berpengaruh ke beberapa orang juga. Tidak ada NFC juga, tidak ada, berpengaruh ke sebagian orang lagi. Namun baterainya juga bagus ya, 5000 mAh, ngecasnya cuma 1 jaman lah. Untuk 100%-nya cukup bagus juga. Jadi untuk 4.300.000 buat kalian yang ingin HP yang tidak biasa, old school seperti itu, masih ada SD card-nya atau masih ada kabel jack-nya, tidak peduli jika tidak ada NFC atau 5G-nya, lebih mengutamakan fungsi daripada HP, daripada fitur. Ya, fungsi HP lebih diutamakan daripada fitur. Orang yang seperti itu, seperti kalian yang suka begitu, HP ini sangat cocok untuk kalian. Tapi kalau untuk kalian yang lebih suka fitur ya, atau lebih spesialis seperti videografi atau gaming atau ya konten creating atau sekedar ngegame kelas atas lah, HP ini mungkin tidak cocok untuk kalian ya. Meskipun dalam rentang harga segitu kalian bisa dapatkan HP yang lebih bagus performanya dari ini di pasaran. Baiklah, sekian video review dari Just Lukman ya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Tombol subscribe masih di pojok kanan bawah, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya. Dan juga jangan malu untuk kalian komen, saran, atau kritik. Ya, semua masukan sangat dibutuhkan untuk channel ini ya, untuk lebih berkembang semakin maju ya ke depannya ya. Tanpa panjang lebar, langsung kita tutup videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.